Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, sangat baik, luar biasa, semangat. Terima kasih yang hari ini sudah bersemangat. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Baik. Ya, insya Allah nanti dari awal sampai akhir Bu Nova harap kalian semuanya bisa senang, bisa happy. Nah, karena masih dalam rangka suasana kemerdekaan, sekarang kita nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita hidup di masa sekarang, negara kita sudah merdeka. Jadi kalian bisa melakukan kegiatan dengan tenang, sekolah dengan aman, dengan nyaman. Dengan seiring perkembangannya zaman, ilmu dan teknologi itu semakin maju dan berkembang. Jadi kalian bisa menikmati fasilitas yang ada, menikmati teknologi untuk memudahkan kalian melakukan sesuatu. Nah, jadi mau tidak mau nih, karena zaman semakin berkembang, kita mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Nah, pertanyaannya, kalian mau jadi orang yang maju atau mau jadi orang yang tertinggal? Maju. Pastinya kalian pengen jadi orang yang maju, pengen jadi orang yang nanti sukses di masa depan. Nah, jadi dari sekarang kita siapkan dan kita mulai belajar teknologi mulai dari sekarang. Nah, sekarang Bu Nova mau ajak kalian ice breaking dulu. Kita mau main up and down. Caranya nanti silahkan berpasangan. Bu Nova minta tolong Bilkis ke depan. Kalau Bu Nova bilang up, berarti tangan yang paling bawah naik ke atas, up. Nah, gitu ya. Kalau Bu Nova bilang down, berarti tangan yang paling atas pindah ke bawah. Kalau Bu Nova bilang shake, tangannya digoyang-goyangin. Gitu ya. Terus kalau Bu Nova bilang boom, tangan yang paling atas nangkep tangan yang di bawah. Yang tangan di bawah harus menghindar. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, are you ready? Yuk, silakan berpasangan. Kalau nggak ada pasangannya, boleh silakan cari temennya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Nah, kalau kalian sadar, permainan yang tadi kita lakukan itu membentuk sebuah pola atau kode. Kalau kalian dengar kata pola, apa yang ada di dalam pikiran kalian? Apa? Bentuk. Selain itu apa lagi? Simbol. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Pola. Kalau kalian mau dengar kata pola, apa yang dalam pikiran? Baju. Gambar. Apa lagi? Apa? Susunan, ya. Jadi pola itu bentuk, terus urutan, susunan yang secara berurut, pengulangan yang berurut secara sistematis, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari, mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, lihat di sini. Kalian pasti udah nggak asing ya sama aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Ada aplikasi apa aja? YouTube, Shopee. Selain aplikasi yang ada di gambar ini, ada lagi nggak? Instagram. Selain itu apa lagi? Facebook, Google, Play Store. Coba kalau dibayangin, kalau kalian bisa menciptakan aplikasi, pasti sangat keren ya. Nah, sekarang Bu Nova punya video
silahkan diperhatikan karena ini ada kaitannya sama yang akan kita pelajari hari ini. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Oke, siapa yang tertarik mau belajar untuk membuat aplikasi? Iya, pasti nanti kalian jadi orang yang terkenal. Oh, si Fidel nih yang menciptakan aplikasi A, Fadlan yang menciptakan aplikasi B gitu. Nah, dari video yang tadi sudah ditayangkan, menurut kalian nih, apa sih manfaat kita sebagai manusia untuk menyelesaikan masalah itu berpikir secara komputasional, berpikir seperti komputer? Apa manfaatnya? Menyelesaikan masalah. Apalagi? Ada lagi? Mengasah berpikir kreatif, betul El. Ada lagi yang lain? Berpikir komputasional. Ketika kita memecahkan masalah, yang pertama kita bisa menyelesaikan masalahnya secara terstruktur dan sistematis. Kita bisa menyusun permasalahan-permasalahan mulai dari yang terkecil atau mulai dari hal yang paling mudah. Nah, setelah itu baru kita bisa mengambil keputusan dari sebuah pola dari susunan hal yang mudah yang tadi sudah kita buat sehingga permasalahannya bisa cepat selesai. Gitu. Kalian tahu Google Maps? Apa itu Google Maps? Benda, aplikasi untuk apa, Nak? Menemukan lokasi. Terus juga mencari jalan yang paling cepat. Menurut kalian, gimana sih sebuah aplikasi Google Maps itu bisa menentukan rute tercepat dan mendeteksi kemacetan? Kenapa? Karena ada yang mengendalikan. Selain itu, ada yang mau kasih pendapat lain? Ayo, apa? Karena ketika kita membuka aplikasi Google Maps itu, ponsel kita nih akan mengirim rute atau kecepatan yang ada di daerah sekitar. Terus, nah dari situ Google akan tahu nih mobil kita atau kendaraan kita itu jalannya cepat atau lambat atau ada kemungkinan kemacetan. Selain itu, Google Maps ini dapat informasi dari pemerintah, dari sensor yang ada di lalu lintas, dari kamera yang ada di lalu lintas. Kalian pernah lihat kamera yang ada di jalan? Nah, ya itu salah satu fungsinya. Setelah itu, Google akan menyimpan pola historis, akan menyimpan data lalu lintas yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya di satu tempat, misalnya di Zeni, dekat sekolah kita, jam 6 itu biasanya macet. Terus kalau sore biasanya lalu lintasnya lancar. Nah, si Google ini akan menyimpan pola historis, menyimpan data perjalanan orang yang sebelumnya. Nah, dari situ baru diolah datanya secara real time. Real time itu data yang sebenarnya yang saat ini. Jadi, nanti Google akan melakukan algoritma rute. Nah, sekarang Bu Nova mau ajak kalian menyelesaikan tantangan LKPD-nya. Di sini ada hari ulang tahun Lepi. Lepi ini adalah laptop pintar. Jadi Lepi mau ulang tahun. Tolong kalian bantu Lepi untuk menyusun acara ulang tahunnya supaya berjalan lancar, supaya acaranya seru dan juga bisa berkesan. Nah, Bu Nova bagiin dulu, nanti Bu Nova akan jelaskan caranya seperti apa. Nah, sekarang silakan perhatikan LKPD-nya. Ada 4 permainan. Di situ ada peta permainan. Lihat lembar yang pertama. Ada peta permainan. Sudah dilihat ada peta permainan. Ada permainan pertama, permainan kedua, ketiga, sampai permainan keempat. Nah, sekarang kita lihat nih permainan yang pertama. Tolong bantu Lepi untuk menyiapkan apa saja sih yang
dibutuhkan ketika ulang tahun? Silakan ditulis dengan cara memecahkan kode yang ada di sini ya. Setelah kalian memecahkan kode, kalian mengurutkan mana yang paling mudah untuk disiapkan. Silakan dibaca instruksinya secara teliti dan jelas. Oke, are you ready? Yuk, Jason. Ya. Select, practice. Yes. Nah, polanya apa lagi? Moses, Jason. Seret ke sana. Oke, next. Nah, great job. Lanjut. Yuk, siapa lagi? Ya udah, ini mohon maaf. Mana? Oke, sudah, terima kasih. Lanjut gantian yang lain. Ini loh. Kenapa naik mulu? Maju. Ya, yuk. Jalankan programnya. Pilih yang mana? Pilih yang sandwich. Yang sandwich kan kita bikin sandwich. Dah, tanda panah. Dah, langsung. Kayak gitu. Berapa? Slide. Iya kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Twitter ingin presentasi hasil LKPD kami. Permainan pertama yang kami siapkan ini baca. Kartu undangan, balon, cemilan, dan kue. Permainan kedua kami menyusun angka supaya mendapatkan kunci. Kasih tahu ini. Iya. 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1. Yang kedua 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2. Yang ketiga 5, 10, 5, 10, 5. Permainan ketiga
berwarna pink jika gatal saat makan udang, berwarna coklat saat bisa sesak saat makan kacang, berwarna biru jika jika makan keju. Ini itu Yang berwarna biru ada bola keju, bolu keju, burger keju, dan udang keju. Yang berwarna pink ada spaghetti udang keju. Yang terakhir berwarna coklat ada roti isi kacang, mochi kacang, dan keripik kacang. Langsung pertanyaan kita. di permainan keempat Ada struktur ada struktur acara. yang pertama. Yang pertama ada pembukaan, Yang kedua permainan. ketiga meniup lilin kue ulang tahun, Keempat makan cemilan kue ulang tahun bersama. 5 acara buka kado, 6 acara foto bersama. 7 penutup. Sudah. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dam, dara, dam, dam. Nah, yang sudah kalian lakukan tadi, permainan yang sudah tadi kita lakukan, misi menyelesaikan tantangan hari ulang tahun LEPI, tanpa sadar kalian itu sudah melakukan berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Contohnya yang mana? Yang pada permainan pertama, kalian diminta untuk memecahkan persiapan pesta ulang tahunnya LEPI, mulai dari menyiapkan hal-hal apa aja yang dibutuhkan, kayak kartu undangan, apalagi balon, kue. Nah, kalian menyusun menjadi list-list yang kecil yang mudah untuk disiapkan. Terus tadi contoh yang kedua, menentukan masalah dari paling mudah sampai ke paling sulit. Prinsip komputasional yang kedua adalah pengenalan pola. Tadi pola angka, yang angka 1, 3, 5, terus kalian selanjutnya melanjutkan pola sehingga kalian akan mendapatkan kunci untuk menjalankan mobil. Terus tadi ada juga permainan shape patterns. Jadi melengkapi balok, melengkapi gambar sehingga si mobil ini bisa jalan. Nah, bagaimana perasaan kalian setelah belajar ini? Senang. Apalagi? Happy, seru nggak? Baru nanti lain kesempatan kita akan coba lagi ya. Nah, hari ini kita sudah belajar apa, Nak? Belajar coding. Selain itu belajar apa lagi? Tadi prinsip-prinsip komputasional apa aja? Abstrak, pola, apalagi dekomposisi, apalagi, Nak? Algoritma. Menurut kalian, apakah kita penting untuk berpikir komputasional? Kenapa penting? Untuk apa kita berpikir komputasional? Betul, untuk memecahkan masalah. Apalagi? Supaya kita berpikirnya kreatif. Apalagi yang lain? Kita bisa membuat keputusan. Jadi permasalahan yang kita hadapi bisa selesai dengan mudah, dengan cepat. Gitu. Oke, ada yang ingin ditanyain? Tidak? Kalau gitu, pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah bisa bekerja sama. Terima kasih yang tadi sudah bisa mencoba aplikasi yang ada di depan untuk menyelesaikan masalahnya LEPI. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak.